It's good to see you cucuku hari ini di Opoma Podcast. Kamu ditemenin sama Haikal dan hari ini di Opoma Podcast seperti biasa kita akan sharing lagi sama guest yang Haikal udah undang di Opoma Podcast kayak gitu ya. Dan buat cucuku yang mungkin baru dengerin atau baru nonton, welcome ke Opoma Podcast. Karena hari ini Opoma Podcast kita bakal sharing mengenai fashion dan juga thrift. Nanti dikit-dikit lah kita bahas tentang brand lokal kayak gitu ya. Dan hari ini ada guest yang Haikal undang untuk sharing tentang thrift shop dan juga tentang fashion kayak gitu ya. Dan gue yakin banget sini bakal dapat ilmu yang lebih banyak buat cucuku dan juga buat gue kayak gitu. Dan di depan gue ada Jeremy, Christian Jeremy. Yo. Ya. Oke. Ya. Oh, selamat pagi, bro. Selamat pagi. Kita pagi-pagi tag ya. Wah, ya semangat banget nih. Biasanya kalau tag malah baru mandi ya. Juga baru mandi. Iya, baru mandi. Ya apa ya, dinikmatin lah kalau pagi-pagi ya. Jangan tidur, jangan bangun siang-siang lah. Kayak gitu. Gimana Jer? Kabar Jer? Baik? Sehat. Masih dalam kondisi COVID-19 ya. Kondisi ya, gimana kabar di Malang? Bukan kalau Malang kan deket sama Surabaya kan, maksudnya. Iya. Lagi Surabaya yang kita tahu sendiri di berita itu lagi gila-gilanya nih COVID-19. Gimana kalau di Malang kondisinya aja? Kalau di Malang ini masih normal sih, maksudnya nggak terlalu yang tinggi banget. Oke. Ini gue ngomongnya gua-lu aja ya. Bebas terserah mau. Biar enak ya. Iya. Kamu juga daerah. Kamu juga nggak apa-apa. Daerah ntar nggak tahu orang-orang. Kan kebetulan gue juga kuliah di Solo, masih bisa lah masih nyantai. Iya. Nyantai. Tapi nanti orang-orang apaan nih orang-orang ngomong Jawa. Gitu. Iya sih. Cuman bebas aja lagi mau ngomong gue juga boleh nggak apa-apa. Iya biar akrab aja. Iya biar akrab aja ya. Oh ya. Iya kan, di Malang. Lu di Malang di mananya Jar? Kalau boleh tahu Jar? Malang Kota. Malang kotanya ya. Itu berarti masih nggak begitu masih begitu kondusif lah ya dibanding Surabaya. Iya masih kondusif. Tapi rumah gua nih deket di ini rumah sakit yang tempat rujukannya COVID gitu. Bahaya juga jadi, ya gitu. Iya bahaya juga. Jadi gua nggak main-main. Kalau main-main keluar tuh langsung pakai masker, langsung ingat protokol gitu. Ngikutin protokol. Polisi di mana-mana gitu. Ngikutin protokol lah ya. Iya. Ada polisi ini nggak sih? Di Malang ada hukuman gitu nggak sih kalau misalnya kita pergi nggak pakai masker gitu? Ada. Biasanya kalau Sabtu nih malam minggu nih, itu banyak di stasiun ada polisi-polisi gitu. Kalau banyak anak-anak nggak pakai masker, terus nongkrongnya tuh lebih dari berapa orang gitu, udah langsung didatengin, langsung kalau nggak salah kemarin suruh nyapu jalan apa gimana gitu. Oh, sanksi sosial ya malah ya. Iya. Kalau nggak gitu suruh bayar denda berapa gitu. Ya. Kalau di mana? Kalau di Solo pun juga sama sih di denda kayak gitulah kalau nggak pakai masker. Berarti polisi masih sering keliling berarti ya? Gila. Iya, polisi masih sering keliling sini. Tapi kalau di daerah lu sendiri berarti kemarin juga ada berita kan di sini pasien lepas gitu kan? Ada. Ada sih. Jadi ya was-was aja. Di dekat rumah lu itu yang rumah sakit itu? Iya, masuk di Indomaret lagi. Masuk di Indomaret. Itu terus masuk tempat umum bahaya banget berarti? Iya. Nggak tahu lagi sini rumah sakitnya gimana bisa lolos gitu. Tapi lu sama keluarga aman-aman aja. Iya, aman-aman. Selama kita apa, Jar? Ya. Selama apa tadi? Lanjutin. Pokoknya selama kita ingat sama protokol, pakai protokol dari yang dianjurin sama pemerintah ya menurut gua sih udah jadi tebeng gitulah. Udah jadi tebengan ya. Iya. Tapi berarti lu keluarga sama lu sendiri keluarga belum ada yang kena gitu kan? Belum ada lah ya. Insyaallah lah. Nggak ada. Tapi ada di Malang ini saudara gua kemarin. Ini kena. Di dekat rumahnya tuh ada yang kena COVID. Ngungsi ke sini. Mana sama anak-anaknya takut. Takut kena lah ya. Iya. Jadi 2 minggu di sini udah
Jadi tapi itu udah di sana direpatriir. Oke, tapi udah clear semua lah ya di rumah lah ya. Iya, Ya. aman. Oke. Jar, lu kan Kalau kuliah di Surabaya, ya, Jar, ya? Di Surabaya. Ya, kalau di Surabaya tempat kakakku kerja di sana kan. Ya itu masih rawan sih. Masih rawan lah ya. Masih Surabaya kayak nggak bisa apa ya? Kayak masih belum bisa. Ya untuk normal lah, untuk normal kembali iya. ya. Tapi apa kalau berarti kan tadi tuh COVID-19 ya, berarti kan ngaruh juga ke apalagi lu student kan, kuliah kayak gitu kan. Iya. Lu kuliah jurusan apa sih, Jar? Nggak nyambung sebenarnya sama ini. Nggak apa-apa. Sama dunia perfesionan. Sama yang begini-begini ya, nggak apa-apa sih. Iya. Jurusan apa emang? Teknik ya? Gua ambil perhotelan. Perhotelan. Iya, ada agak nyambung dong harusnya. Kan kalau perhotelan harus rapi, ya kan? Iya, harus terlihat. Iya kan, bener kan? Groomingnya harus rapi. Iya, groomingnya harus bener-bener naik kayak gitu. Berarti kan kuliah lu diliburin atau kuliah online? Iya, diliburin cuy. Jadi kuliah gua nih di Malang, kan gua bukan negeri ya cuy ya. Iya. Sama kita bukan kuliah negeri ya. Iya, lu kuliah di mana sih lu? Kuliah di UMS Muhammadiyah Surakarta. Oh. Iya, sama teman-teman Opoma yang lain bertiga. Oh, iya sih. Ini ya, siapa kemarin Mas Ogi sama si Mbak Dea ya? Iya, benar. Oke. Iya cuy, jadi gua dapet jatah tuh libur tuh teman-teman gua yang negeri udah masuk, gua libur. Nah, iya sama kayak gitu tuh. Kalau negeri masuk kita libur. Gua masuk. Negeri kan udah masuk nih, udah jalan 2 bulan. Gua baru seminggu cuy. Gua baru seminggu kena COVID. Aduh ya Allah, nggak enak banget itu. Iya. Berarti telatnya. Jadi nggak dapet pelajarannya gitu cuy. Iya, nggak dapet apa-apa ya. Makin goblok cuy. Seminggu nggak dapet apa-apa bener ya. Tapi kalau kuliah online gitu ada berarti? Ada cuy, tapi cuma kayak apa? Ngerjain tugas doang ya? Ngerjain tugas doang. Tugas lu kerjain, nggak beda jauh sama anak SMA cuy. Iya bener ya. Itu parah banget sih. Makin kalau COVID-19 bukannya makin enak, malah makin berat ya kan? Apalagi gue kan orangnya kan nggak bisa kalau nggak main gitu ya, nggak main, nggak kumpul sama orang. Kan ada rasa gatel sendiri kalau nggak keluar ya. Iya. Tapi ya itu sih susah juga ya kan. Lagi kondisi kayak gini, apalagi kuliah kayak gitu makin pengen keluar kan ya. Iya. Tapi tugas tuh makin banyak banget emang sih, gue ngerasa juga kayak gitu sih, Jer. Iya. Tugas nih jalan nih. Tugas jalan. Tugas jalan, terus habis itu TS, terus mau ke UAS. Nah, itu udah masuk tuh sempro tuh. Buat sempro. Aduh. Udah. Acak adu udah. Berarti tapi lu ada pengumuman resmi nggak mau masuk kuliah offline kapan kayak gitu-gitu, udah ada pengumuman atau belum? Belum sih. Kalau yang untuk semester 8 belum, tapi yang adik-adik kelas 2 udah sedikit ya, udah sebagian ada yang masuk. Soalnya tapi tetap pakai protokol gitu. Iya, tetap ada ya. Iya. Jadi ada yang praktek gitu, pakai face shield gitu. Kalau nggak pakai masker ya kayak gitu-gitu ya. Sama sih harusnya. Tapi emang semua univ yang udah mau jalanin kuliah offline emang semuanya udah jalanin semuanya emang mewajibkan untuk memakai masker gitu-gitu sih, emang bikin biar baik. Soalnya kan kalau kuliah kan dari berbagai daerah ya, Jer ya. Ada dari mana kan kita nggak tahu daerahnya dia tuh kenapa enggak kan. Iya. Oke. Tadi berarti di lingkungan lu aman-aman aja lah ya sama kuliah lu. Bisa dibilang semi-semi aman lah. Semi aman, tidak ada khawatirnya. Tidak ada khawatirnya ya. Ya, take it flow aja lah ya kayak gitu. Karena ini podcastnya dirasain aja ya. Iya, kalau nggak kita ambil happy-nya, mati kita cuy. Iya. Yang ada pusing sendiri ya kan. Gitu, main. Kalau gue sih udah pemerintah kan udah bilang new normal. Udah jadi apa ya? Maksudnya kalau kata gue kayak sedikit melonggarkan lah. Jadi gua main-mainnya tuh pas setelah new normal. Maksudnya kumpul-kumpul sama temen. Tapi ya gitu cuy, ngopi gitu cuy ya, malam.
ini biasanya sampai pagi gitu kan, pulang pagi gitu kan. Ya kebiasaan. Jam 1, jam 2, ya jam 3. Apalagi kan Malang kan deket Batu ya. Ya dingin. Mesti malam minggu tuh anak-anak biasa bahasan tongkrongan gas batu gak. Ya udah. Cabut ke Batu biasanya sampai jam 2, jam 3. Kadang-kadang sampai pagi kan. Tapi deket sih ya, emang ya kalau. Iya. Kalau Malang Kota ke Batu juga deket ya termasuknya ya. Iya, apalagi tahu jalan tikusnya tuh. Jalan tikusnya. Iya, jalan tikusnya tuh wah cepet. Kalau di Solo ya kayak Solo Kota ke Tawangmangu lah ya, sama aja sih kurang lebih. Ke gunung-gunung juga. Kayak gitu. Kafe-kafe itu pas ngopi gitu, biasanya balik-balik jam 10, jam 11 udah pada bosen gitu ya. Ini jam 8 udah balik. Jadi dari itu ngapain jam 8 jam 9 di rumah gitu. Iya. Jadi aduh bingung lah gitu ya. Cuman ya mau gimana lagi kalau kena kita nggak bisa kemana-mana ya kan. Oke. Karena ini Opoma podcast kita bahas fashion sama thrift, kita ke fashion dulu aja ya biar lebih enak. Siap. Nanti kan thrift kayaknya ahlinya banget kan kalau Jeremy kalau soal thrift. Kagak. Ya nanti kita sharing aja lah. Siapa tahu bisa nambah ilmu satu sama lain ya kan. Cuman kalau fashion gue pengen tahu dulu sih. Gue ngeliat di Instagram lu ya, lu termasuk yang suka ngepost masalah outfit kayak gitulah ya. Walaupun kalau menurut gue walaupun menurut gue basic ya kan, tapi keren kayak gitu. Nah, gue pengen tahu dong referensi lu tuh sebenarnya dari mana aja? Iya, referensi. Ini dari awal banget ya, Kal? Dari awal banget. Iya. Dari awal tuh gua melek sama kayak penampilan. Iya. Iya, sama kayak fashion, sama kayak dunia apa ya, kayak kreatif gitu. Maksudnya ngelihat orang tuh kayak aduh, nih orang nih keren nih orang nggak biasa nih, ya gitu. Iya. Dari SD sih. Dari SD. Dari SD 2008. Awalnya dari kelas 4 lah, kelas 4-an. Iya. Awalnya pertama dari musik. Ngeband. Emang zamannya ngeband sih emang kalau anak-anak gitu lah ya. Tapi gue bisanya nyanyi doang sama gitar genjreng ini, kunci malam. Iya, kita anak musik banget lah. Iya. Terus musik gue poser, Par. Itu. Jadi dari 2008 kena ini dulu, emo. Emo lagi naik. Zaman-zamannya Killing Me. Iya, Killing Me Inside ya. Iya, Killing Me, terus Side Project. Nah, dari situ terus apa lagi ya? Kill by Butterfly dulu band-band emo gitu. Dari emo dulu, udah dari situ dulu nih zamannya emo nih mentok-mentok nih pakainya nih Avens ya kan? Ya. Dulu itu bukannya zaman-zaman distro kayak gitu ya? Iya, zaman-zamannya distro. Avens, terus Drop Dead gitu-gitu. Terus rambutnya yang panjang gitu. Rambutnya yang panjang ya. Iya. Tapi dulu kan pas SD. Nah, jadi belum boleh ya. Nggak bisa panjang iya. Jadi cuma gembel aja gitu di perakin gitu. Di sini ya di kelihatan guru diturunin lagi. Iya. Terus berarti dari SD lu berarti ya mulai aware kayak gitu ya. Mulai aware sama kayak fashion, sama kayak musik, sama kayak yang berbau-bau seni gitulah. Terus dari situ, terus kalau fashionnya sendiri itu dulu gue nggak ke brand dulu. Oh, nggak ke brand dulu? Iya, jadi ya namanya anak SD, anak SMP ya dapat duit dari mana ya? Iya, nggak mungkin lah ya. Uang jajan aja ya segitu pas-pasan ya kan? Ya udah nggak. Terus gitu kan dulu kan sulit kan cari-cari apa kayak barang-barang gitu kan. Iya. Sekarang kan enak, udah ada Instagram, udah ada. Iya, enak banget ya. Nyarinya gampang banget. Iya, dari retailer gitu. Ini untungnya sih di rumah gua ini bokap sama nyokap nih
ini apa itu kayak zaman mudanya tuh suka sama fashion juga. Maksudnya nggak terlalu inti, tapi dia punya item yang bagus-bagus ya. Yang bagus. Yang sekarang malah makin bagus lagi kan, apalagi trennya sekarang. Iya, kembali lagi sekarang. Kembali lagi kan. Iya, vintage 90s, 80s nah, gitu. Dulu tuh zamannya tuh ini apa? Benetton gitu-gitu kan. Zaman-zamannya Benetton. Siapa lagi ya? Pokoknya kaos-kaos yang motif-motifnya gede-gede gitu. Iya. Yang agak colorful banget ya. Terus apa? Pattern-patternnya tuh beda gitu sama yang sekarang ya kan. Kalau sekarang kan lebih rumit lah ya kalau dulu ya. Gitu. Itu sih. Berarti nyokap. Berarti kalau bisa dibilang yang bikin lu makin makin aware sama apa yang lu pakai dari nyokap bokap lu berarti ya? Dari keluarga. Iya, dari keluarga. Tanpa sadar. Tanpa sadar. Soalnya dulu kan ini kalau nyokap tuh pernah cerita ke gua nggak suka ini. Kalau biasanya kan cewek kan ini ya apa ngumpulin apa itu kayak perhiasan gitu ya kan. Iya. Tas gitu kan. Kalau nyokap gua iya barang cewek item cewek lah ya. Iya gitu. Kalau nyokap nih nggak apa lebih ke kayak beli baju gitu. Beli baju terus beli celana gitu. Jadi banyakin itunya sih. Dibanyakin itunya dibanding kayak tas, perhiasan gitu-gitu lah ya. Soalnya nyokap gua tombol juga cuy dulu cuy. Nggak pernah potong potongan panjang. Pendek terus ya. Iya, pendek terus di kuping, bawah kuping dikit gitu. Oke. Terus kalau bokap dulu ini apa zaman-zamannya tuh musik-musik kayak rock gitu cuy. Iya, kayak God Bless gitu ya kan. Naik-naiknya gitu. Ya kan Dewa yang dulu. Gigi, Slang gitu. Jadi gokil juga ya. Iya. Nah, jadi ya kan bokap gua asli Nusa Tenggara cuy. Oh, Nusa Tenggara Barat? NTT, Nusa Tenggara Timur. Iya, asli Sumba. Datang ke Jawa sini, ya mau nggak mau kan adaptasi ya sama kulturnya di sini ya kan. Sama kulturnya di situ. Iya. Meskipun Malang nggak segede Surabaya, nggak segede Jakarta, tapi kan seenggaknya di sini kan kehidupannya kan kota ya kan? Iya, sama lah. Iya, jadi nggak maksudnya lu di kota berpenampilannya juga beda sama yang kayak di Nusa Tenggara ya kan? Gitu. Nggak mau adaptasi tuh. Iya. Dulu tuh kalau bokap tuh sukanya ini apa? Kayak jaket-jaket jeans, Levi's gitu. Iya, denim gitu yang kayak rugged gitu ya. Iya. Dulu masih murah kata bokap, masih berapa gitu. Kalau zaman dulu ya dulu murah banget sih emang sih. Kayak nggak semahal sekarang sih ya. Kalau di ini. Iya. Oke. Berarti dari nyokap sama bokap lo bikin lo sadar lah ya, bikin lo. Iya, bikin melek fashion. Tapi kalau secara nggak langsung ya. Tapi kalau inspirasi lo tuh siapa berarti? Kalau sekarang ya, misalnya kita ngelihat orang siapa? Inspirasi sih Indo itu ini sih apa? Kalau luar sih gua random lah, banyak lah ya. Tapi nggak gua jadiin patokan. Indo berarti ya. Tapi kalau di Indo nih ini Doci sih. Doci Sadega ya. Iya, Doci Sadega. Makanya agak mirip tuh ya. Tadi sering pakai topi ya kan? Kan kalau Doci sering pakai topi, kaos-kaosnya agak warna netral, hitam kayak gitu. Walaupun dia banyak lah. Sama sepatunya keren-keren sih, ya kan? Lu ada beberapa lu punya sepatu yang Doci yang kolaborasi sama Doci atau yang dibuat sama Doci? Belum sih cuy. Mau beli kan samanya. Tapi ya gitu. Merek Doci itu apa ya? Lupa gue. Ini 1999. Oh ya 1999 ya? Iya. Kan sama dia kolaborasi juga banyak lah ya. Iya. Bagus lagi. Mau beli yang sama Lik ya. Keren kan ya? Iya, keren banget itu. 800 anjir.
Itu slip on kan soalnya kayak warnanya juga sabi sih, maksudnya warnanya abu-abu, hitam, terus ada kuning-kuningnya ini keren sih. Sama lip. Masih. Tapi nggak, risalnya juga mahal nggak sih tuh kalau nggak salah? Iya, risalnya mahal. Risalnya juga lumayan apalagi yang friends and family-nya tuh. Friends and family-nya tuh ada ininya, di solnya ada apa? Darahnya. Iya, ada percikan darahnya gitu. Iya, darahnya dia. Nah, darahnya ngeri tuh orang emang. Ngeri. Nyampe ya. Nyampe ya. Doci. Buat di Indo tuh udah dewa banget buat gua. Di Indo wah anjir. Kolaborasi bagus sih emang sih kalau gua. Iya, meskipun sama orang-orang sama apa maksudnya orang-orang kan gua juga ini ya juga Doors kan ya. Gua kan juga ikut ini fansnya Wiwi kan udah dari sebenarnya udah dari kecil sih dari 2008 itu pas Wiwi naik-naiknya. Tapi kan anak kecil ya kan mau nonton gigs gimana cuy? Bener iya juga kan? Ya. Yang ada di yang ada diomong. Saring dulu ya kan? Ini SMA ya kan? Iya. Kalau nggak gitu yang punya KTP, kalau yang gigs yang gede ya kan? Iya. Soalnya kan itu. Jadi nggak bisa ya. Jadi ya gue dulu penonton dahsyat banget cuy. Oh iya, soalnya sering banget ya dahsyat ya ada pilih. Iya, dahsyat inbox. Gua tuh baru kumpul sama anak-anak Dogs yang lain tuh 2016 di Batu. Iya, pas dia ini summer camp kayak jadi kumpul turnya dia di Jawa. Itu terus dia ada beberapa titik terus di Malang ini di Batu nginep juga sekalian api unggun sama personil yang lain gitu. Personil yang lain lah yang. Iya. Berarti lu udah termasuk intim banget ya sama Doci, kayak intim banget, kayak aneh banget ya. Maksudnya udah pernah lah ya kumpul kayak gitu lah ya. Tapi berarti lu Doci Sade kayak gokil sih. Iya Doci. Kalau maksudnya kayak ngerubah apa ya pola pikir yang lu dulu cuma penikmat, lu juga harus bergerak jadi orang yang kreatif gitu. Kalau gua ambil sih. Iya. Jadi gak cuman lu menikmati aja, tapi lu harus harus berubah juga lah ya dari sisi kreatif. Iya. Okay. Mungkin tahun ini, mungkin saat ini era-eranya Doci ya kan. Nggak tahu lagi nanti berapa tahun ke depan, mungkin era kita kan juga nggak tahu. Iya, nggak ada yang tahu ya. Kan muter terus ya roda ya. Iya, muter terus. Orang kan pasti ada hidup, udah ada hidup, ada mati ya kan. Jadi nggak mungkin orang kekal, yang kekal kan cuma Tuhan aja. Gitu. Gue setuju sih sama lu sih. Tapi Doci itu emang influencernya kuat, influence orangnya itu bagus banget sih emang kalau gue bilang. Iya. Dari karya-karyanya, dari kalau gue bilang dari segi musik dia bisa nge-influence orang. Iya. Dari apa yang dia pakai bisa nginspirasi orang, itu juga keren sih. Soalnya nggak banyak orang yang kayak gitu ya, Jar ya. Iya. Kalau kata gue sih, dia bukan kayak apa ya, yang kayak influencer fashion gitu. Kalau kata gue enggak sih. Dia bukan, kayak apa ya? Kayak influencer hidup ya. Mungkin bisa ya. Iya. Soalnya banyak ya. Gue kalau lihat di Instagram itu main-mainnya juga sama orang-orang yang nggak cuma musik aja gitu. Jadi dia gampang untuk, meskipun dilakuinnya susah ya, maksudnya dia gampang untuk menggait teman-teman yang di pasar lain gitu. Iya. Keren sih itu orang. Setuju sih. Dan dia juga, maksudnya kalau kolaborasi sama dia gitu ya, nggak cuma brand gede doang, dia mau masuk ke brand yang kecil kayak gitu kan buat kolaborasi, itu kan keren menurut gua. Keren. Dia pakai Corduro itu juga enak, keren banget sih. Iya. Kalau lo Saga 2 gitu. Kalau dibiterin keren banget sih. Corduro itu emang udah paling keren deh. Tapi lu ini gua ini statement gua aja ya. Iya. Opini gua aja ya. Opini lu aja. Corduro itu di Indo booming tuh kalau kata gua ya, meskipun gua nggak punya sepatunya ya. Iya. Ini gara-gara Sean nggak sih? Sean Wotherspoon yang Sean Wotherspoon yang Air Max 97 ya itu tuh. Ya, /1 itu kan. Iya. 7/1. Itu tapi itu emang gara-gara itu Corduro udah naik banget ya. Semuanya bahannya Corduro lah. Kal, gua thrift Kal ya di
deket sini ada di daerah Blimbing, daerah Josari. Daerah. Tuh Kal, gua trip itu Kal. Harganya Kal. Satu celana ya ampun. Corduroy, satu celana berapa? Iya. 100 cuy. Ih. Kan bisa cuy kalau celana dapat 50 ya kan? Iya. Lu kalau ambil banyak 150 lu dapat 3 bisa cuy. Lumayan ya bisa ya. Milih ya. Ih, itu udah ngerti bahan. Corduroy makin naik. Aduh. Iya. Udah ngerti bahan soalnya Jer, susah Jer. Iya, orang-orang tuh sekarang bukannya nggak bego ya, maksudnya udah apa ya, di samping dia emang apa itu ini eranya, ini era masanya, digital ya kan, dia juga ya masa orang nggak mau dapet untung kan ya nggak mungkin ya kan di usaha ya kan. Tapi ya makanya itu pinter-pinter milih aja. Iya, kadang susah juga sih ya. Kan soalnya apa ya, kalau keluh kesahnya thrifter kayak kita kayak gini kan, kalau misalnya kalau penjualnya atau lapaknya udah ngerti bahan, udah ngerti merek, aduh udah susah banget itu ditawar Jer. Ih, parah sih. Berarti tapi Corduroy emang mahal di sana berarti ya? Kalau di Solo pun juga Corduroy juga sama aja sih, mahal juga sih, 100 juga sama sih. Soalnya lagi naik ya. Dan maksudnya semua bahan aparel dan sepatu juga pakai Corduroy kan? Iya. Itu loh. Jadinya mau gimana lagi, pelapak kayak gitu kan punya HP pasti. Terus ini searching juga kan. Oh, mahal juga Corduroy ya kan? Dia kan pasti juga survei cuy. Iya juga survei ya. Iya makanya. Itu sih makanya tuh kalau udah ngerti merek, udah ngerti bahan ya udah rebe udah Jer. Soalnya mungkin kalau sebelum Shane Waters pun emang dulu nyari barang-barang thrift yang murah kayak gitu gampang, maksudnya nggak susah lah ya. Iya. Nyari yang murah masih dianggap orang penjual thrifter tuh masih udahlah. Ya udahlah. Gua stok gua banyak, harga gua segini aja. Sikat aja lah udah kayak gitu ya. Yang penting sikat aja. Sekarang orang-orang pada kan kalau banyak yang datang ke dia, misalnya nih satu lapak nih, Pak ada nggak Corduroy nggak? Ada Mas, ada Mbak gitu. Kalau semua yang datang ke situ pesennya Corduroy kan, dia kan pasti supply-nya kan naik ya kan? Iya. Iya, supply-nya naik, demand-nya soalnya naik juga. Gitu. Iya. Dan dia juga mikir kan? Iya, dia juga mikir kayak yang beli Corduroy banyak juga ya, laku nih. Iya. Berapa aja ya diambil nih kayaknya gitu. Ya. Iya. Emang udah tapi cuy, kita ngomongin gini cuy, ngomongin gini secara nggak langsung ini ilmu manajemen tuh ada cuy. Iya ya. Jadi kalau misalnya cucuku nih yang punya bisnis, lihat peluang tuh penting banget ya. Ya. Peluang tuh penting banget. Aduh, thrift. Tapi itu kita belum bahas thrift ya, udah bahas thrift aja gitu ya sedikit tadi. Oke, kita percepat aja kali biar kita bahas thrift, kayaknya lebih seru kayak gitu ya, bahas thrift. Tapi kalau lu sendiri kan lu di foto OOTD udah banyak lah ya. Ada nggak sih lu fashion item yang lu favoritin banget? Gue sih nggak terlalu yang ini jadi patokan gitu, maksudnya. Iya. Ini fashion item banget gitu, terus gimana gitu, enggak sih. Penting kalau gue ini banyakin warna aja. Banyakin warna ya, biar nggak bosan. Soalnya kalau warna-warna kayak gitu dipakai sering-sering. Iya, maksudnya misalnya nih, kalau misalnya kan cowok kan suka sama warna hitam ya kan. Lebih gelap. Iya, jadi kalau gua sih nggak apa-apa sih ada orang yang suka sama warna hitam. Item-itemnya tuh kebanyakan hitam ya nggak apa-apa. Tapi kalau gua sih, kalau udah punya hitam, kaos nih, misalnya 2 atau 3 gitu. Ntar gua cari lagi warna yang lain, apalah merah, kuning gitu. Iya. Gitu. Jadi kesannya tuh kalau keluar tuh kayak orang lihat kita tuh, maksudnya teman-teman kita, orang-orang yang sering kita jumpai itu ngelihat kita tuh kayak, oh nih orang ganti-ganti nih bajunya gitu cuy. Ya nggak melulu hitam doang. Ya.
Tapi kan kalau cowok udah pasti apa ya, kaos basic itu udah pasti kebeli sih, warna putih, Iya, hitam, abu-abu ya oke lah. Kalau nggak navy kayak gitu-gitulah. iya. Berarti tapi kalau fashion item lu apa aja udah jadi favorit lu lah ya. Heeh. Tapi kalau fashion item Tapi yang tapi 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 gimana? Tapi gimana? gua eh, gua bukannya nggak suka ya, tapi nggak cocok di gua tuh kayak maksudnya fashion item yang kayak ini cuy, yang kayak streetwear-nya tuh bukan mentok ya apa ya? Fashion apa streetwear banget atau Maksudnya tuh kayak gini nih, kayak lu jalan, ya kan? Apalagi ini di Indo ya kan? Ya, banyak-banyak yang ini sekarang kan ada cuy yang kayak banyak-banyak rantai gitu ya kan? Oh ya, chain gitu ya Rantai-rantainya, kemana-mana. iya, chain tuh maksudnya lu nggak nonjolin fashion lu, maksudnya nonjolin ini apa aksesoris gitu. Jadi gua nggak, iya. Kalau lu kurang suka lah ya, kurang pas juga sama lu kan. Iya, kurang pas juga. Maksudnya kalau lu buat nongkrong nih, ngopi nih, lu bakal bingung sendiri sama itunya, sama kayak kalung. Maksudnya kalungnya cuma satu doang. Maksudnya kalau pakai yang banyak, terus ada cincin juga, ada ada gelang juga, iya. Ada yang di celana juga ya, iya. Kalau buat nongkrong doang mungkin terlalu over lah. Iya. Kalau mungkin kecuali itu kalau event kayak gitu. Nah, kalau event kayak ya, gitu masih oke lah. gitu ya kan. Sweet Seventeen siapa gitu, ulang tahun siapa. Kayak lu emang lu dituntut untuk berpenampilan yang menarik, beda kayak gitu kan. Wow, itu baru ya. Kalau misalnya nongkrong lu pakai rantai-rantai kayak gitu. Iya, kurang sih itu. Tapi ada cuy orang-orang yang gitu. Ada yang orang-orang kayak gitu ya. Kayak mungkin pedenya dia di situ mungkin ya. Ya mungkin ya. Selera sih cuy. Selera sih ya. Oke. Apa fashion item yang lu pingin banget tapi belum punya apa? Kalau dari sepatu ya. Sepatu udah boleh. Sepatu. Soalnya kalau cowok ya, nggak tahu kenapa. Mungkin nggak tahu ya kalau lu ya. Kalau gue tuh kenapa gue maksudnya mentingin penampilan kayak gitu itu awalnya dari sepatu dulu, Jer. Iya cuy. Dari sepatu dulu. Kalau cowok tuh dari sepatu dulu, Jer. Kalau lu juga sepatu dulu. Gua ya balance lah. Gua sih atas dulu sih, soalnya kan dari atas dulu ya. Iya. Kan. Gua melek sepatu tuh ini ya dulu kan nggak ngerti mana yang merek maksudnya mana yang tipe ini booming yang mana nggak tahu. Masih belum paham soalnya juga. Gua tuh dari kecil tuh Nike udah ya kalau kita bilang Nike emang udah lama ya kan, tapi ya populer juga. Pokoknya gue kalau Nike selama bagus terus murah juga, maksudnya nggak terlalu mahal. Masih cocok ya, masih cocok sama kantong, gue sikat. Kalau nggak gitu, ini Vans cuy dulu. Kayak Vans semua anak kayak pernah pakai dan pernah punya. Karangan, iya. Tapi gue nggak Converse cuy, gue nggak tim Converse. Oh, lu nggak tim Converse, kenapa bro? Iya. gue nggak cocok cuy pakai. Tapi kalau Converse yang All Star, yang One Star ya. Oh, yang One Star yang pakai sweat yang One Star itu, yang sweat itu masuk cuy. Mau gue. Itu sabi ya. Masih mau gue. Iya. Soalnya modelnya nggak jauh beda lah ya sama model-model Vans kayak gitu kan kalau. Iya. Gitu kan. Tapi kalau gue Converse yang kayak 70s kayak gitu-gitu yang Chuck Taylor. Ya, tim to cap gitu enggak gua. Enggak tahu kenapa. To cap ya. Soalnya gua enggak tinggi, cuy. Iya, soalnya itu juga sih kadang-kadang di kendala juga kalau Converse ya. Iya, gua soalnya enggak tinggi. Enggak tinggi. Oke. Okay. Sama ini sih. Sepatu lo apa? Sepatu yang lu pengen? Sepatu yang gua pengen sih sebenarnya bukan sneakers sih, cuy, yang belum dapat ya. Nah, Doc Mart. Nah, gua pengen kayak boots gitu kayak Doc Mart gitu. Iya. Itu penting juga sih sepatu-sepatu kulit kayak gitu ya kan. Kalau misalnya acara formal kepake ya kan. Nggak formal juga bisa dipakai. Nggak formal juga bisa dipakai ya kan. Jadi mau nongkrong pakai, maksudnya kan kakak gua kan ada ini kan motor laki kan, maksudnya kayak motor gede gitu ya kan. Iya motor tahun-tahun yang lama gitu kan kalau pakai sneaker kayak kurang ya kan cuy. Iya. Kalau pinjam kan ngopi kan sabi tuh pakai
ini cuy, Iya, pakai Dokmart, boots. bro. Nah, Iya, Dokmart iya. gitu udah paling the best Tapi udah. Dokmart masih harganya segitu, bro. Tapi kalau apa? Tapi kan kalau custom gitu ada tuh, Jar, yang kayak murah kayak gitu. Dia custom bisa memang mirip sama Dokmart kayak gitu. Walaupun bukan mereknya ya, cuma kayak custom Oh, aja. Kayak, oh iya pengen iya dong iya model ada. kayak gini, itu sebenarnya bisa. Iya iya. Tapi Nih, banyak juga kok cuy sekarang sepatu-sepatu oh iya iya. apa kayak Yang maksudnya kayak Dokmart boots-boots kayak gitu yang ya. Iya iya iya. Indo ada udah. Ascot kayak gitu kan kalau nggak salah ada deh. Itu Mm-mm. juga lumayan lah. Iya. Maksudnya buat alternatif kalau kita agak susah lah buat beli Dokmart kayak gitu kan. Iya. Soalnya kalau gue juga Cintai kalau produk lokal. ceritain produk lokal kayak gitu. Tapi kalau Dokmart itu kalau misalnya dijual kayak gitu ya, nggak tahu kan biasanya gue ngeliat consign kayak gitu kan yang dijual, yang emang Iya. second Yeah. kayak gitu-gitu kan, biasanya kan harga jatuh. Cuma nggak ada yang size kan kalau gue kakinya tuh size 45 gitu kan, 45 46. Itu susah banget, nggak ketemu Iya temu cuy, Pak, susah nggak cuy. ketemu temu Pak. Iya. Susah banget. Makanya Lu kalau custom iya. kayak gitu kan enak, maksudnya size-nya bisa kita sesuaiin kayak gitu-gitu. Lu berarti size lu 45 kan? 45. Berapa ya? Berarti lu sepatu Indo nggak masuk lu? Kaki gajah ya bang. Tapi kalau sepatu Indo 44 paling minimal. 44. Pakai 44 udah paling minimal 44. Iya. Kayak misalnya Kompas gitu ya. Kompas ada walaupun ada 45 ya sekarang ya. Tapi gue pakai 44 udah. Ngeri lu. Dapat lu Kompas lu. Dapat. Gue tuh anak pertama banget, Jer. Jadi Kompas belum hype, belum ada high-nya. Ya, belum hype. Belum ada yang high top-nya. Iya. Gue udah punya. Ya pasti yang ini kan, yang Gazelle yang low ya. Ya, Gazelle low yang warna hitam. Gazelle low hitam. Gue aja ngecat, lu tau, gue beli Kompas tuh aneh banget sih. Gue beli Kompas itu jam 11 malam. Ngecat di Line. Apa? Kompas Gazelle low yang size 44 ada nggak? Dijawab langsung sama dia. Berarti kan dulu belum harganya masih demand-nya masih kecil. Gue beli harganya masih kecil, supply-nya banyak. Supply-nya banyak ya kan. Jadi gampang. Iya. Jadi butuh duit juga Kompas. Gue harganya juga masih 250 itu. Iya, dan sempat ada yang nawarin gitu-gitu lah. Cuman ya kalau gue kan nggak gue jual, itu kayak rare item aja lah, kayak gue punya, kayak orang lihat keren juga ya kayak gitu. Cuman ya sekarang udah nggak kepake juga sih sebenarnya Kompas gue, kayak udah buluk juga. Iya. Berarti tapi buluk biasanya keren cuy. Keren ya. Iya. Tapi kalau Kompas tuh kalau gue kurang nyaman aja sih, agak keras kayak gitu kan. Kalau gue. Iya. Dibanding kayak let's say Patrobas, Ventela. Iya, Ventela. Itu ya jauh lah kualitasnya, maksudnya kenyamanannya segala macam. Walaupun kalau modelnya sabi semua sih, semuanya bagus juga. Lo berarti sempat ngincer Kompas berarti ya? Nyari gua juga. Gua nggak ngincer cuy. Nyari juga tapi pengen juga. Saudara gua ada. Saudara gua ada yang dapat. Dulu ya mungkin satu mungkin dia anak setelah lu lah. Lu kan anak lama nih. Anak lama, ya kan? Lama dia satu tingkat dia satu tingkat di atas lu dikit lah cuy. Maksudnya dia dapat edisi yang ini, yang high, yang coklat itu cuy. Oh, yang ini dong, yang sama Old Blue. Bukan Old Blue. Kan Old Blue kan vintage. Oh, ini iya, yang lama. Oh, yang lama. Yang coklat. Yang kalau Old Blue kan depannya kan ada kayak gini-gininya kan. Maksudnya ada kayak garis-garisnya gitu kan, yang timbul-timbul. Nah, ini dia yang sama gitu, cuma ganti warna aja. Ini dulu yang ini loh. Yang biru ada, pink ada, terus coklat itu. Merah. Iya. Putih yang apa? Yang ada kayak Nike merahnya gitu, yang kayak susnya merah tuh. Susnya merah itu. Keren itu ya. Tapi itu waduh susah sih. Itu masuk anak lama juga berarti situ, anak lama juga. Anjing Kompas jadi malah kayak ada anak lama anak baru ya. Iya. Ada anak tiri abis ini. Ada anak tiri nanti abis ini nih anjing. Aduh. Gue sebetulnya pengen yang ini Jer, yang Brian kan bagus tuh. Oh iya. Kalau Brian tuh gua lihat-lihat tuh ini cuy, mirip-mirip brand C. Gila. Brand CAR. Ya. CAR.
Ya kan? Ya, ini ya, oh, yang collab kan nggak ada yang tahu lah Jer ya. yang collab sama ini Air Max berapa tuh? 95 ya? Iya, Max 95. Ya, kurang lebih Ya, sama brand lah. itulah, mirip-mirip brand itulah. Kurang lebih sama. Mirip-mirip brand ini, cuy. Mirip-mirip brand ini, cuy. Ini mana? Mana? Bingung sendiri Jer. Mirip-mirip brand ini, cuy, yang kayak Brian, cuy. Mana? Iya kan? Iya, oh, juga. Iya kan? Iya, oh, Warnanya, iya. Warnanya. Warnanya kamu gitu kan? Iya, kan dia olive gitu kan. Kalau Brian kan emang olive gitu kan. Tapi keren sih Brian, cuy. Sih, keren banget sih emang sih. Kalau menurut gua Kompas di antara rilisan yang lain, Brian paling bagus. Meskipun drama sama yang lain, gua ngikutin cuy, ngeri. Ngeri. Lu berarti ngikutin yang sama Tirta gitu-gitu ya? Aduh. Gua baru tahu loh cuy, dia kalau pernah ya dari Tirta tuh gua lihat ngecengin Jejo. Pernah selisih sama Jejo ya. Iya. Kalau gua udah lama itu gua udah ngeliat Brian kan. Soalnya gua tahu Kompas itu dari Brian. Sebelum ada video USS, gua kan awalnya ngeliat Brian, siapa nih Brian kan. Oh, ternyata dia punya quick reviewnya Kompas kan. Keren juga nih, gue beli akhirnya. Dari situ gue penasaran kan, sepatu lokal kayak apa sih? Soalnya kan kita nggak punya bayangan sepatu lokal kayak gimana kan. Kayak gitu. Kalau gue nggak punya bayangan sepatu lokal kayak gimana, yang vulcanize ya. Kalau yang running kayak gitu, Piero kan udah banyak lah. Piero. Iya, Piero. League. Keren tuh. Piero League itu juga cakep-cakep dia pokoknya brand-brand Indonesia. Iya. Kayak bikin, tau gak sih brand lokal ada, kalau menurut gue brand lokal ada, bikin kita kayak ngeliat brand luar, anjir mahal-mahal banget ya brand luar ya, gitu. Iya, apalagi. Padahal di Indo ada, ya kan? Padahal di Indo ada, ya kan? Tapi konsep orang-orang Indo nih yang masih menurut gua ya, yang kurang tuh ini, apaan sih Indo brandnya kayak gini doang, ya itu yang kurang. Iya, orang-orang yang kayak gitu tuh. Orang-orang yang apresiasinya kecil ya, iya apresiasinya. Iya, padahal tuh brand Indo tuh keren cuy. Keren. Kalau lu megang barangnya. Soalnya kalau kata gua ya daripada lu terus-terusin beli KW. Gua dulu juga beli KW cuy. Gak ada duit ya kan. Namanya juga anak kecil cuy, masih poser ya kan, masih ngikut-ngikutin. Tapi nggak terus-terus lu beli KW cuy, ya kan? Iya. Gitu sih. Kata gua sih brand lokal tuh kayak nyelamatin ini apa? Maksudnya bukan nyelamatin ya. Maksudnya jadi opsi lain, alternatif lain buat mematikan ini KW gitu cuy. Iya. Tapi malah ada brand lokal yang di KW-in kan juga ada ya kan. Iya, itu rasanya banget sih kayak gitu-gitu. Soalnya gue pernah denger ini statementnya si Mohannya Tengsom. Mohan Azian. Keren tuh statementnya tuh yang di Magna Talks kalau nggak salah. Iya. Gimana? Ya sama cuy, podcast kayak lu gini cuy. Magna Talks gue tahu, Magna Talks. Iyas Lawrence yang punya Iyas. Iyas Lawrence. Hernanda. Iya, itu Mohan terakhir bilang gini, di Indo nih sebenarnya nih bukan apa gitu, lupa gue. Pokoknya intinya tuh yang harus kita perangi tuh ini KW-KW-an. Gitu, Jadi tujuannya brand lokal tuh buat itu sebenarnya. Bukan jadi siapa yang paling bagus. Iya. Gitu. Jadi emang niatnya harusnya ke situ ya, maksudnya buat industrinya makin naik ya kan. Iya, industrinya makin naik. Bukan jadi didramain terus siapa yang paling bagus, siapa yang paling pinter ngibulin atau gimana. Ya harusnya tuh brand lokal tuh tujuannya tuh ya matiin KW-KW gitu. Matiin KW-KW ya. Itu KW-KW itu emang musuh negara sih. Musuh lah. Iya. Soalnya kan yang matiin brand itu meskipun kita dulu pernah pakai KW ya kan. Iya. Kan karena kita tuh di situ belum ada edukasi kan. Iya, belum ada edukasi cuy. Belum ada edukasi. Dulu kan belum ada kayak podcast gini ya kan. Yang kita bisa tahu atau YouTube kayak gitu kan. YouTube belum review tuh belum banyak. Belum banyak kayak gitu. Review dulu pertama siapa dulu? Iya. Di YouTube juga dulu review dulu ya USS, Aditya Logi gitu-gitu kan maksudnya. Kemal Palevi. Kemal ya.
Itu dulu yang bikin aware sama perkawian. Iya. Tirta lagi masuk, dokter Tirta itu juga gokil juga sih dia. Iya, Tirta Kalau sepatu udah. Terakhir gua ketemu Tirta tuh pas lihat eventnya di Surabaya, iya, Oh, sama eventnya Doci juga. Sama Doci juga ya. Dia kalau event juga banyak banget sih dia sih. Doci, terus Tirta sama Aditya Logi. Aditya Logi. Tuh. Di Surabaya bahas ini apa? Sepatu lokal, gimana cara brandingnya, gimana cara anunya gitu. Soalnya banyak sih yang sepatu lokal brandingnya kurang, padahal barangnya bagus ya kan. Ya, sampai ada dulu cuy yang drama-drama yang mirip-mirip brand V, ya kan? Boleh. Ya drama-drama yang Tirta diserang itu. Nah, soalnya kan kalau mirip yang mirip V itu kan ini emang semuanya mirip ya. Gara-gara dari. Iya, soalnya kalau gua lihat dan kalau gua denger dari apa interview gua lihat di YouTube, emang tuh di Indo tuh apa pekerjanya tuh masih bisanya tuh masih itu doang. segitu cuy. Iya. Sama modalnya cuma bisa segitu modalnya. Iya. Jadinya terus mau gimana lagi? Bahannya juga. Soalnya molding solnya juga sama aja. Iya, iya makanya itu kenapa brand Indo banyak tuh pakai waffle, pakai apa? Belum bisa bikin molding sendiri tuh karena itu cuy. Karena itu sendiri. Karena emang satu molding tuh emang mahal cuy. Satu molding tuh gokil. Iya. Satu size. Iya. Makanya kan kalau brand lokal, brand apa? Size 44-nya tuh kayak 45. Size 44-nya kayak size 45 gitu kan makanya. Iya. Ini teman-teman nih yang nggak tahu molding nih artinya tuh cetakan. Ya. Ya, cetakan sol lah ya. Cetakan sol tuh mahal banget. Cetakan puding. Iya, Bukan cetakan puding. Soalnya buat custom sol kayak gitu memang mahal. Kayak misalnya contoh kayak ada brand-brand yang udah kan kayak Kompas, Patrobas. Walaupun Kompas kayak apa ya? Yang udah develop itu sendiri tuh udah develop sendiri udah keren berarti brandnya udah mapan. Makanya harga Kompas bisa segitu, harga brand yang mahal-mahal, maksudnya bukan mahal ya, maksudnya yang pikiran lu ini mahal nih gitu. Iya, buat brand lokal emang mahal kayak gitu buat modalnya kan ya. Buat modalnya. Makanya disupport. Para pelaku bisnis kan emang para pelaku bisnis kan juga punya ini kan reng-rengan, maksudnya hitung-hitungannya kan. Iya. Secara finance beli bahan berapa, finance-nya gitu. Oke. Iya. Makanya orang-orang yang suka, kalau kata gue ya, orang-orang yang suka nyela brand-brand Indo, orang-orang yang nggak suka pakai brand Indo, kalau kata gue kurang aja cuy, kurang edukasi. Kurang lihat di YouTube. Lu kurang nyampe. Iya. Soalnya brand lokal tuh keren banget, parah Pak. Sumpah kalau dari foto by picture kayak gitu ya. Kayak kita ngeliat anjir kayak gini aja ya modelnya kan. Anjir kayak gini kayak semuanya sama deh. Tapi kalau lu megang barangnya udah pasti anjir keren banget, harus beli sih. Kayak gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya contoh di kota-kota besar yang ada event sneakers kayak gitu ya. Itu kadang-kadang peminat brand lokalnya makin tinggi karena dia langsung megang barangnya. Iya. Jadi ya shout out lah buat orang-orang yang buat sepatu lah sama yang udah support lah. Iya. Soalnya penting banget itu sih cuy buat kita sendiri kan, buat industri kreatif di Indonesia ya kan. Iya. Bahaya sih. Dari fashion kita bahasnya langsung ke brand lokal ya, jadi keren banget sih. Iya. Soalnya anak bangsa. Soalnya kalau brand lokal apalagi sepatu ya, bahasannya banyak banget ya Jere. Gue tuh kalau gue sama temen gue yang cowok gitu ya, bahas brand lokal aja bisa lama banget ya. Anjir nih. Iya. Bisa bahas tentang. Kalau gue nih cuy, tipe gue ya, atas lu boleh brand lah. Kalau gue ya. Ya. Dari head to toe ya, dari atas sampai bawah. Dari atas misalnya kayak kaos, kayak celana lu, kayak topi. Iya. Lu pakai brand luar kayak ya misalnya kayak Supreme apa Stussy gitu. Kalau gua sih nggak apa-apa. Aman. Tapi kalau misal
sepatu lu beli KW. Kalau kata gua terus brand luar, aduh, kalau kata gua kurang sih. Lebih baik lu pakai Indo. Lebih baik lu pakai selalu aja. Iya. Lebih baik lu pakai Ventela, ya kan? Kalau lu nggak tim yang two cap banget, lu ada slip on, banyak sih slip on ya. Indo, banyak. Atau mungkin mau yang agak running banyak juga spek. Iya, Ortus 8 juga keren banget. Iya, Makanya itu sih, makanya kalau bisa dibilang ya atas lu boleh brand nggak apa-apa. Bawah penting kalau sepatu lu brand juga tapi KW. Waduh, kadang-kadang gua kurang sih. Lebih baik lu punya lebih baik lu punya apa? Ori tapi Indo nggak apa-apa. Nggak apa-apa kayak gitu ya. Karena selain bantu usahanya ya kan, selain bantu sepatunya itu sendiri buat develop lebih bagus lagi ya kan, kalau misalnya kita beli barangnya terus kan developnya makin naik terus kan. Soalnya kita nggak bisa kita nggak bisa ngerem mulut orang cuy. Maksudnya ngerem mulut temen kita atau mulut siapa gitu cuy. Maksudnya ini KW ya, ini aneh ya. Nggak bisa kan cuy, kita nggak, mesti kan ada bahasan kan cuy. Bahasan iya. Misalnya nih kita ngopi nih, baju lu keren, ini sepatu lu apaan? Misalnya brand apa gitu ya kan, luar, tapi KW, aduh, itu langsung drop sih cuy. Bagus lagi kalau lu kalau bagus overall lu pakai lokal semua tuh gokil, keren banget. Iya. Soalnya lokal keren-keren kan, dari topi, kaos. Ini aja kemeja gue pakai dari Indo, Tropic. Ya maksudnya banyak lokal yang bagus gitu loh cuy. Iya, kalau yang bagus banyak. Gak cuman ini, kayak gitulah. Cuman kalau misalnya lo emang berat kayak gitu, nge-thrift aja. Nge-thrift kan murah-murah ya kan? Iya. Nge-thrift aja. Ya. Gua tuh kalau lihat YouTube ya cuy. Gua kalau lihat YouTube, lihat podcast, dengerin podcast gitu misalnya. Gua seneng sama statement orang-orang, maksudnya pelaku-pelaku seni itu. Kayak tadi tuh Mohan, ya kan? Dia bikin Tank Insom, terus teman-temannya yang lain juga bikin kayak Shining Bright, kayak Kebot, terus Mas Riko Lubis kayak Urban gitu. Itu gunanya untuk menekan KW-KW-an. Terus kalau gue lagi lihat ini Doci pernah di USS yang dia dibelanjain sama Jejo tuh habis berapa juta tuh, 15-an itu lah. gue pernah denger statement dia, daripada lu pakai KW lebih baik lu pakai thrifting, lu beli thrifting kayak gitu ya. Iya, soalnya ngaruh banget thrifting itu juga ngurangin polusi segala macam kayak gitu kan. Iya, ngurangin lingkungan limbah, bagus juga, ngurangin limbah, benar. Recycle kan cuy. Recycle kayak gitu. Dan juga tuh bahan-bahan lama tuh yang ada di thrifting tuh biasanya tuh bahan-bahannya tuh kayak kaos, kayak apa gitu. Kalau yang lama-lama tuh kayak kuat banget gitu, Ji, kainnya kayak. Iya. Setuju. Iya, jadi untuk kalau robek sih, kalau emang lu nggak kecantol sama apa-apa, ya nggak bakalan robek. Lu nggak bakalan robek ya. Kecuali lu gunting mau udah pasti robek. Kalau kena benda tajam robek. Nah, tapi thrift itu juga hal yang menarik sih. Kita langsung bahas thrift aja kali ya. Lu kalau skala 1 sampai 10 Jer, lu kalau sering nge-thrift dari angka berapa? Angka berapa sampai? Range. Gua sih kalau ada duit 10 cuy. 10 udah otomatis nge-thrift ya? Otomatis nge-thrift ya? Kalau duit lagi seret ya kan? Iya, lagi seret. Ya, yang merah-merah tuh dikit di dompet. Itu ya biasa aja lah. Iya. Nggak usah muluk-muluk lah kalau nge-thrift kan kayak gitu. Kumpulin aja dulu cuy. Nanti kumpulin dulu ya. Soalnya kan kalau nge-thrift itu kan kita nggak tahu barang apa yang mau kita pakai kan. Jadi kayak nyantai aja lah kayak gitu kan. Kecuali kalau barangnya ada di toko. Iya, kalau barangnya di toko kayak gitu kan kayak kita udah tahu barang ini kalau nggak cepet-cepet habis nih. Kan kalau thrift kan nggak kayak gitu. Lu kalau nge-thrift offline berarti ya? Lu online juga pernah nge-thrift online? Online pernah. Online pernah juga. Kita bahas offline dulu aja kali ya. Offline dulu lah. Thrift yang langsung datang ke pasar lu
ke pasar mana aja, Jer, di Malang, Jer? Di Malang tuh banyak sih, cuy. Kalau di sini tuh kayak di Malang ya, basicnya ini dari kacamata gua ya, dari opini gua ya, dari pengalaman ya. Dari pengalaman Itu, lo. Gua di sini menempatkan diri tuh penikmat dulu. Oke. Banyak cuy di Malang tuh, kalau paling banyak di Bunul, daerah Bunul. Daerah Bunul. Bunul. Oh, ya, okay. Bunul Rejo. Itu Bunul Rejo. itu anak-anak Malang pasti tahu. Deket tuh dari rumah gua. Oke. Jadi cucuku yang mau nge-trip di Malang di Bunul ya. Bagus. Ya, di Bunul ada. Terus daerah Kasin. Ya, Kasin. N. Kasin. Oh, Kasin. Ya, Kasin. Di dekat SMK 4. Ya, itu daerah-daerah situlah. Itu juga ada. Soalnya itu juga campur sama barang vintage. Maksudnya benda cuy. Oh, sama barang-barang ya? Nggak cuman... Ya, namanya tuh Syada tuh Pak Comboran. Pak Comboran, asik. Siapa tahu nonton atau dengerin ya kan? Waduh. Iya. Itu kenapa tuh dia tuh? Comboran. Itu ada baju, ada celana, ada kayak perintilan vintage gitu. Kayak temen gua pernah nih, niatnya cari baju, tapi dapatnya misalnya apa ya, kayak lampu motor gitu. Malah melenceng ya, mau beli baju malah dapat lampu. Iya, di situ banyak orang yang jual vintage gitu. Dapat apa? Niatnya cari celana, dapatnya jam tangan yang lama gitu. Iya, itu menarik. Terus niatnya cari celana, dapatnya ini apa? Sepatu lama gitu. Jadi masih jadi kayak unpredictable gitu loh kalau misalnya kita nge-thrift. Mau nyari, misalnya contoh mau nyari Dikis misalnya contoh yang gampang lah ya. Dari Dikis pas datang ke sana, ternyata ada yang bagus selain Dikis kan bisa jadi gitu kan. Iya. Dan itu serunya nge-thrift sih, kayak kita nyari harta karun gitu lah. Iya, itu cuy. Gua mau ngomong cuy, harta karun gitu. Nyari harta karun, dan itu apa ya? Walaupun capek banget sih emang sih ya. Maksudnya apalagi kalau misalnya panas kayak gitu kan, terik atau gimana kan, ya capek juga sebenarnya nge-thrift. Cuman kan kalau misalnya lu dapet barang bagus, mantap banget ya kan, kayak terbayar jadinya. Iya cuy. Lu kalau nge-thrift kayak gitu berapa lama gitu, Jer? Bisa 2 jam, 3 jam kah? Lu kalau nge-thrift? Iya cuy. Gua tuh awal nge-thrift ya. Awal nge-thrift tuh SMA. Iya, SMK ya. SMK, SMA gitu. Gua nge-thrift tapi ini gua nge-thrift tuh nggak yang mikir gua kayak gua harus dapat brand ini. Waduh, kalau kayak gitu capek banget sih. Waduh, itu lu nggak bakalan bisa dapet sih. Soalnya barang-barang ini yang baru pemula thrifting ya. Iya. Dengerin ya. Sekalian kasih tips biar mantap. Iya. Pokoknya kalau thrifting tuh jangan dikonsep dan nggak bisa dikonsep jadi natural. Itu satu. Dua, luangin waktu maksudnya ya luangin waktu. Ya waktunya, soalnya kalau lu waktunya cuma sedikit itu sayang. Iya. Nggak langsung dapat yang bagus ya. Terus ketiga harus harus rajin gitu Ji. Maksudnya rajin memilih dan memilah. Iya. Itu jangan apa ya? Teliti lah ya. Iya, teliti, jangan keburu-buru dari satu rak ke rak yang lain gitu. Iya. Kalau ada yang misalnya nyantol nih, satu nih, ambil aja dulu. Bawa, kalau nggak titipin ke orangnya. Nanti kalau udah terkumpul yang mana yang lu pengen, tapi uang lu nggak sebarang itu. Maksudnya, ya uang lu 100, barangnya habisnya 150 misal, 3 kaos. Ada 100 misal, ya udah lu ambil 2 kaos, lu harus ngerelain yang 1 gitu. Soalnya finansial lu nggak ada. Gitu. Kalau gue sih. Bisa nyolong ya kan nggak banget. Iya. Kali nyolong. Kecuali lu pinter nawar ya. Nah, lu pinter nawar. 103.000 ya. Nawar. Iya.
Gitu. Jago nawar tuh penting juga sih di thrift ya. Ya, itu yang ketiga ya. Sama yang keempat, kalau kata gue, kalau misal lu nggak dapet yang barang brand atau barang kepala, ya kan orang-orang kan misalnya gitu kan. Barang kalau lu nggak dapat barang brand atau barang kepala, lu dapat brand yang biasa tapi kata lu keren. Kalau kata gua, lihat dulu tag-nya, jahitannya gitu, robek apa enggak. Detailnya lah ya, detail biasa sapu sih kok, ada yang bolong atau enggak. Iya. Itu terus apa yang kelima ini kalau bisa bawa tas sendiri cuy. Bawa tas sendiri ya. Jadi kalau nggak gitu misal kalau nggak gitu misal lu bawa motor misal kita aku bawa motor misal belanja ngetrif dapatnya 1 atau 2 di jok kosong udah masukin jok aja cuy. Masukin jok aja biar nggak ribet ya. Iya. Soalnya kadang-kadang kalau ngetrif kan kadang-kadang bisa banyak ya kan, apalagi kalau misalnya beli satuan dan bagus semua misalnya. Ya tas kresek ya kan. Banyak-banyak kresek plastik gitu-gitu kan. Kalau kata gua sih kalau misal lu nggak kalau udah terlanjur nih, kalau kata gua dari rumah barang lu cuci dulu, terus ntar yang tas kresek itu lu buat ini tempat sampah. Kalau kata gua gitu, kalau gua yang sering ngelakuin gitu. Kalau lu sering kayak gitu ya, jadi efisien lah ya. Iya, jadi keranjang sampah tuh bekas dari kreseknya tuh gua taruh di keranjangnya itu tadi. Jadi biar bisa jadi tempat sampah gitu. Terus kalau misal kresek dari ininya kantong plastik dari tokonya itu keren, simpan aja kalau gua gitu. Simpan aja ya, jadi jangan dibuang langsung atau gimana ya kayak gitu. Ya sayang. Sayang. Maksudnya nanti next kalau misalnya lu mau ngetrif lagi kan bisa pakai lagi ya kan. Iya, gitu. Oke, boleh tuh tipsnya tuh ya. Jadi buat cucuku yang baru mau pertama kali ngetrif nanti after pandemic ya kan, after new normal, jadi normal lagi. Jadi bisa tuh ngetrif tuh kayak gitu-gitu ya. Jadi emang tips yang kayak gitu tuh penting juga cucuku. Kalau misalnya kita apalagi yang paling penting itu kalau ngetrif jangan terlalu minor atau terlalu rapi atau gimana ya. Jadi emang harus digembel-gembelin cu. biar ini orang kasihan malu. Iya, kayak anjir nih orang kasihan banget nih, kayaknya nggak ada baju lagi nih. Kayak gitu. Itu juga salah satu hal yang penting juga sih kayak gitu ya. Kalau soalnya gue juga ada pengalaman kayak ngetrif nih, pakai abis dari kampus kan otomatis pakai rapi kan. Pakai sepatu, pakai jeans kayak gitu kan. Pakai jaket denim kayak gitu kan, maksudnya rapi lah ya. Soalnya ke kampus langsung sana. Wah, nggak dapet apa-apa Pak karena dimahalin. Kayak gitu. Ya udahlah, emang nggak rezeki aja kali. Jadi itu cucuku kalau misalnya tipsnya dari Jeremy bisa dipakai banget tuh, penting banget soalnya kalau misalnya lu baru mau pertama kali nge-thrift kayak gitu. Iya. Oke. Semoga bermanfaat. Manfaat banget itu lah Jer. Kan lu sering banget nih nge-thrift nih. Lu ada barang yang lu pernah dapet barang yang bener-bener sampai sekarang lu masih jadi favorit apa enggak? Ada cuy. Ada cuy di belakang cuy, di belakang. Mana boleh lihat, kasih lihat dong. Lihatin ya. Iya, sama nanti jelasin lah ya dikit. Yuk. Tapi ini gua kasih lihat bukan ini buat teman-teman. Bukan sombong. Iya, bukan sombong. Emang sharing. Ini cucuku nih yang kolot-kolot. Iya. Tanya kita nggak bisa ngerem mulut netizen. Iya benar juga. Biarin lah cuy. Ini nggak ada netizen lah, aman lah. Cucu baik-baik. Ambil positifnya aja ya. Buang buruknya ya. Buang buruknya benar. Boleh di-sharing apa tuh? Yuk. Ini pertama nih dari celana ya. Dari celana boleh. Celana. Gua paling suka pakai kain, celana kain. Celana yang ini formal. Iya, celana bahan. Iya, celana bahan. Terus ini cuy yang bikin kantong jebol. Nah, celana yang tadi gua bahas, tapi gua dapetnya dari nyokap. Nah, mana? Corduroy. Wih, mantap. Warna coklat tuh ya? Coklat cuy. Coklat ya. Corduroy coklat udah paling the best udah sih ya. Iya. Ini
apa mereknya Cotton Traders. Cotton Traders. Corduroy ya. Kalau Biasanya sih ini Corduroy sih emang yang emang kalau Corduroy emang mereknya itulah ya. iya paling banyak, paling famous sih ini sih. Iya. Nih, Corduroy. terus sama ini cuy, apa? Celana apa ini? Champion. Iya, Champion. kayak celana sweat pant gitulah ya. Ya bisa buat lari pagi, sepedaan, yang suka sepedaan sekarang. Ya, buat tidur juga nyaman ya kan. Mau tidur juga nyaman. Sama ada lagi cuy, buat cuci cuy. Ini apa? Nggak apa-apa. Apa tuh? Uniqlo. Ya Uniqlo kayak Parasit gitu. Oh, Parasit bagus. Parasit mah ini. Typo. Parasut ya. Terus ada lagi kalau atasan? Kalau atasan ini cuy. Kemeja-kemejaan gitu berarti. Tahu dulu kali ya. Iya. Kita satu-satu aja pelan-pelan ya kan. Yoi. Ini brand lokal. Round Division. Wah, brand Solo. Mantap. Yoi. Shout out to Mas Rio. Mas Rio. Woi. Asik Mas Rio. Ini saya jam tangan juga Round Division juga. Asik. Ngeri. Kalau lu kuliah di Solo, tinggal di Solo, kalau belum beli Round Division ya, lu belum pernah ke Solo. Iya. Apa Round Division tuh Jalan Cendrawasih ya? Iya, di Lawean dia. Dekat rumah gua itu. Yang di Solo. Ini apa? Round Division kan banyak, tapi sebenarnya Round Division banyak sih. Ada yang di Karanganyar atau di mana kayak gitu. Apa? Itu kalau gua pernah baca tuh kalau nggak salah nih tempatnya tuh kayak lurus, apa maksudnya? Sekomplek itu distro semua ya? Nggak distro semua sih, ada cafe shop gitu banyak sih kalau cafe shop. Dia tuh sebelahan sama Starcross. Kalau Starcross. Shout out to Mas Wempi. Asik. Mas Wempi. Ini kalau jam tangan baru Starcross nih jam tangan. Emang lokal tuh. Kemarin cuy collab-nya sama anggur. Iya, kemarin cuy sama anggur merah. Sama anggur merah. Ih. Mantap. Gokil sih. Nyampe. Itu lokal-lokal yang nyampe apa kolaborasi yang nyampe tuh kayak gitu-gitu tuh. Iya. Sebelumnya sama Indomie ya kan. Habis mabok makan Indomie. Terus ini kaos lagi dapat mulung Nike. Wih, lumayan tuh. Nike vintage kayak gitu ya. Belakang nggak ada polosan cuma logo ya, logo di kiri. Terus ini cuy, gua ada, ini cuy, ini yang bikin gua jadi idola tuh. Idola sampai mati lah. Idola sampai mati. Sande Sandeko cuy. Oh ya, Sandeko. Sande. Ya, ini gua nggak beli cuy. Dikasih? Iya, gua sombong dikit cuy. Gua dikasih. Sama docinya? Sama doci cuy. Iya, itu. Tapi pas itu gua nggak bawa. Lupa. Oh, pulpen biar ditanda tangan ya. Kayak nggak bawa spidol cuy. Iya, maunya tuh gua tanda tangan di ininya ice creamnya cuy. Keren banget ya kalau lu pakai gitu kan. Tanda tangan doci tuh di tengah. Iya. Sama value-nya pasti gede banget itu, Jar. Ini size-nya iya Ji, kalau dijual lagi sih gua bakal sabi sih. Gua bakal taruh. Iya. Taruh satu bisa lah. Buat fansnya Doci kan banyak ya yang fanatik kayak gitu kan. Yang dapat 2 cuy. Lu sama ada ketua pelaksananya acara itu maksudnya. Gila lu. Kan ada lucky guy ya. Ya. Ya lu termasuk orang yang lucky guy ya. Orang yang beruntung. Gila. Hari itu cuy. Di hari itu lagi ya. Sande ya tadi ya. Sande ya itu ya. Sande ya. Warnanya navy gitu ya? Hah? Warnanya navy gitu ya, agak navy gitu ya. Iya, navy. Sama ini juga sande juga. Sande. Sande semua ya kayaknya. Ini kalau ini gua beli cuy. Emang beli. Tapi diskon cuy. Hari kedua.
Hari kedua di Kickfest. Oh, di Kickfest ya? Oh ya, itu juga Ya, itu bagus tuh. Festival Iya. acara. Oke. Tapi itu berarti ya beberapa item lu yang lu dapet dan lu favoritin lah ya. Gokil. Ada lagi ini kemarin mulung di online. Habisin kocek gua, cuy. Sekarang thrift online juga sabi sih. Lu lebih anak kaos gitu berarti ya, bukan kayak outer gitu-gitu lu termasuk yang ada cuy. Outer ada juga ya. Cuman iya sabi sih. Bisa banyak banget. Terus bagi cowok-cowok nih, jangan malu pakai stripe. Ini gue punya stripe. Stripe kayak gitu. Kalian harus punya cuy. Malah stripe kayak gitu bagus ya, Jer ya. Ini banyak lah gitu loh cuy. Kayak apa ya? Kayak nggak ngeresep keringet cuy. Keringet tuh nggak ngeresep. Tapi emang bahannya tuh emang gini tuh cuy. Kalau lama cuy. Kayak ngerajut gitu loh cuy dia. Iya. Jadinya makin ini ya, makin vintage ya. Nih stripe juga, polo. Stripe polo ya. Oke. Terus ada juga brand Indo lagi, Cruise. Cruise. Shout out to Max Cruise. Mas Max. Ya, Mas Max. Aduh. Ini stripe lagi. Sama juga. Terus ini brand temen gua. Jerk. Ya. Woi, keren tuh Jerk. Artinya tuh nggak banget, jangan. Jangan. Bahasa mana tuh bahasa mana? Jerk bahasa mana Jerk? Bahasa Inggris cuy. Artinya nggak tahu deh gue. Bajingan cuy. Wah. Gokil juga ya. Nyampe juga tuh. Nyampe jerk. Apa tuh jerk kan? Mungkin ini cuy, influence temen gua kalau di luar pleasure. Kata-katanya treasure. Iya. Pleasure. Agak-agak kesana ya. Iya. Terus ini dapat juga The 100 lagi. The 100 ya. The 100 juga berat. Kemarin ini gua kaos ngedesain sendiri. The Jeremy. Sama gua. Itu ya, berarti barang-barang lu ya. Oke. Mungkin outer beberapa aja kali ya. Ini ada juga Carhartt. Carhartt, gokil Carhartt. Iya. Nyampe. Ini kemarin yang nguras dompet gua cuy. Mana boleh. Gua dapat di Medan. Wih, lu ke Medan juga cuy? Kalau dapat? Iya, nge-trip online. Online. Nge-trip online di Medan. Apa tuh? Dapat rilis. Oh, yang ini yang ada di Instagram lo ya? Iya. Oke. Rilis. Ini kayak colorful banget ya, vintage-nya parah sih. Ini yang bikin gua deket sama opa-oma. Apa cuy? Saya juga punya. Iya, lu juga pakai. Ini gitu cuy. Iya, bahannya kayak bulu-bulu gitu ya. 30.000 cuy. Emang kalau Vans itu murah-murah kalau di thrift ya. Iya. Tapi banyak tebel gitu cuy, akhirnya gua ambil. Iya, kalau misalnya lu mau lagi mau ke Batu, pas banget tuh. Iya. Ini ya saran aja ya bagi teman-teman yang ngira outfit fest itu kayak tukang parkir, emang lu aja yang nggak nyampe. Iya, lu aja nggak nyampe cu. Tapi kan orang Ken Hadi aja pakai vest keren ya. Keren banget parah itu mah kalau pakai vestnya. Udah item wajib lah kalau vest. Ya. Ini geser ke meja ya, meja yang gua pakai kuliah. Ya, beberapa aja Jer. Gue apa? Oh, ini Uniqlo. Oke. 25.000. 25.000 Uniqlo tuh. Ada sih banyak sih. Round Division sama juga. Guys. Syarat lagi nggak? Nggak ya. Nggak usah. Syarat terus aja. Terus ada hijau. Gua gitu cuy, warna-warna gua cuy. Warna-warna yang lebih ke basic ya. Hitam, putih, navy, iya, army.
Jadi gua nggak patokin ke hitam mulu. Iya, hitam terus. Kadang-kadang bosen juga kalau hitam terus ya. Iya. Ini ada juga kayak flanel gitu merah. Iya, flanel Ini gua merah. lipat aja. Oke. Ini dikasih nyokap warna ungu. Barang-barang orang tua tuh kadang-kadang bagus-bagus juga sih, apalagi dari lama-lama ya kan. Terus gua dikasih nyokap kan. Gua lihat dulu, gua coba. Nah, kalau katanya nyokap tuh emang tomboy cuy. Jadi dia suka baju-baju cowok gitu. Oke. Kalau nih saran aja ya buat teman-teman ya. Mungkin seringkali penempatan kancing diremehin sama orang-orang. Iya, ya. Itu padahal menentuin ya. Kemeja cowok atau cewek? Iya. Itu cowok atau cewek. Kalau cowok itu kancing adanya di kanan. Terus lubang kancingnya ada di kiri. Oke. Itu cowok. Tapi kalau cewek itu kancingnya di kiri, lubangnya di kanan. Lubangnya di kanan. Kayak gitu. Itu penting tuh, apalagi kalau misalnya kita nggak tahu nih kemejanya cocok buat cewek apa cowok ya kan. Lihat aja dari kancingnya ya, Jar ya. Iya, dari kancingnya. Kayak gitu. Sebenarnya kalau mau lihat di internet juga banyak sih. Biru laut. Oke. Biru laut gitu ya. Agak-agak cerah-cerah dikit ya. Berwarna dikit ya, Jar. Ini yang vintage. Versi gua ya. Versi lu. Ini gua dikasih sama nyokap. Oke. Mereknya itu tadi Benetton yang pertama gua bilang tadi. Mereknya Benetton. Oke. Iya. United Colors of Benetton. Jarang anak sekarang pakai sih. Dan gua lihat Benetton ini, gua baru ngeh kalau ini Benetton, itu gua lihat ini Aldi drummernya Piwi, drummernya Doci. Dia pakai Benetton. Oh, makin suka lagi lu ya. Iya, gua kan juga punya Benetton gitu. Nyampe. Tapi sayangnya cuy, belakangnya kenapa? cuy. Belakangnya kenapa? Bolong. Belakangnya kecantol cuy gua kemarin. Gua jahit aja. Iya. Tapi itu minor lah itulah. Nggak gitu kelihatan ya. Iya. Terus yang harus dikasih ini sih. Kalau outfit cowok harus punya ini sih denim jacket ya. Denim jacket tuh penting tuh. Jadi kalau nggak punya denim jacket berarti kurang nyampe lagi bahasanya. Terus ini sih ada denim juga tapi modelnya kayak stripe gitu ya. Iya. Apa gitu? Oke. Ini kalau ini apa itu? Mereknya Men's Be Hot. Brand-brand lama tuh emang gitu sih, nggak tahu gue. Apa gitu. Oke. Men's Be Hot. Gue cari di anu juga nggak ada. Udah, itu brand lawas lah ya. Oke, Jer. Itu aja, Jer. Satu lagi, Parka. Oh, jaket Parka ya. Yang panjang ya. Yang suka sama Oasis pasti. Oh, iya. Pasti tahu ya. Dan mesti punya. Oke, Jer. Itu tadi ya beberapa item lu ya. Banyak banget sih kalau masih banyak cuy, gua siapin. Itu aja beberapa doang ya. Jeremy. Oke. Berarti dari tadi yang lu dapat kayak gitu-gitu kan berarti nandain kalau lu emang sangat-sangat aware lah apa yang lu pakai kan. Ini last question sih buat lu sih. Kasih tips dong ke cucuku. Gimana ya? Tips dari lu gimana lu cara berpenampilan kayak gitu biar ngupgrade pendengar juga kayak gitu kan dari cara lu. Itu gimana, Jar? Ya, yang pertama sih kalau kata gue ya, tips dari gue, lu boleh pakai KW, tapi harus ada masanya. Ada masanya. Iya. Jangan lu terpaku sama KW karena murah. Itu satu. Lu semua bidang, semua kesukaan tuh pasti ada posernya. Kalau kata Gofar Hilman gitu. Iya. Pasti ada posernya. Kalau nggak ada poser, soalnya nggak rame, cuy. Gila. Jeremy anaknya kuat banget ya kayaknya.
Mengingat-ingat quote ya. Itu satu, jangan terpaku sama KW, boleh punya tapi jangan terus-terusan. Yang kedua, ini apa? Outfit itu kalau menurut gua, maksudnya berpenampilan ya, itu adalah cerminan lu. Lu orangnya gimana, fashion lu bakal kayak gitu. Misal nih, Kak, gua tadi pakai kayak Pelis, pakai kayak Stussy, apa The Hundreds, orang pasti ngira lu anak skate ya, gitu pasti. Iya, memengaruhi. Tapi gua sendiri ya, gua bukan anak skate, gua bilang gitu. Gua bukan anak skate, tapi gua bisa sih sedikit, tapi nggak sampai yang apa, maksudnya ada yang trik-trik yang susah gitu enggak. Iya. Bisa sih gua jalan terus muter gitu juga bisa, tapi gue tuh nempatin Kak, misalnya Kak, gue juga suka sama barang-barang skate ya. Tapi semakin kesini tuh barang-barang skate itu enggak, segmennya tuh bukan anak skate doang kalau kata gue. Iya. Contohnya sepatu Vans lah, semuanya mah. Iya, Vans pertama dari skate, tapi dia juga bisa ke musik, ya kan? Lifestyle kayak gitu kan. Lifestyle ya kan. Supreme dari awalnya skate terus sama LV sama desain. Jadi nggak bisa lo patokin apa, lu bukan anak skate, lu nggak boleh pakai apa brand skate. Wah, kalau kata gua tuh itu salah sih. Soalnya setiap orang tuh punya seleranya sendiri ya kan, punya ketarikannya sendiri, terus sama punya uangnya sendiri. Jadi kita nggak bisa ngerem punya orang. Iya. Terus itu sih yang kedua. Satu tadi Kak, jangan pakai KW. Dua, outfit itu tampilan lu gitu. Terus yang ketiga, kalau kata gua ini apa? Tempatin outfit yang sesuai sama maksudnya lu jangan salah kostum lah. Tuh. Jadi kalau misal lu ngopi, ya udah pakai outfitnya yang ringan aja. Gitu. Ya, jangan terlalu over lah ya. Jangan terlalu over. Kalau lu tahu situasi ya. Kalau lu ke gala dinner, bisa lu pakai yang agak-agak sedikit too much ya, nggak apa-apa. Tuh. Terus sama yang keempat, rajin-rajin nabung sih. Iya. Udah jangan terlalu jangan terlalu konsumtif, sama rajin-rajin nabung. Itu aja sih pesan gua. Dari empat itu tadi ya. Jangan KW, terus outfit itu cerminan lu, tapi lu seberapa jauh nyerminin outfit itu. Terus yang ketiga, jangan salah kostum. Sama yang keempat, itu tadi nabung tuh paling penting. Soalnya barang-barang outfit tuh emang nggak ada yang murah cuy. Emang harus. Lu punya duit dapat barang sih, kayak gitu. Iya. Ada barang, ada duit, ada barang. Iya. Lu mau gaya, tapi lu nggak ada duit, ya sama aja bohong. Meskipun lu punya duit banyak, tapi gaya lu itu doang, lu bakal dikira orang, nih orang nggak punya duit nih, ini orang gini nih, ya kan? Iya. Ada stereotip kayak gitu kalau misalnya kita sangat-sangat aware sama apa yang kita pakai, misalnya penampilan kayak gitulah. Jadi kiranya orang tajir, misalnya contoh kayak gitu ya, atau enggak ya tajir lah, punya duit kayak gitu. Padahal mah nggak selalu ya. Iya, itu sih cuy. Iya. Tadi 4 tips lu tadi ya. Jadi cucuku emang yang pengen upgrade diri kayak gitu ya. Dari cara penampilan tuh bisa tuh tadi tipsnya dari Jeremy ya. Semoga bermanfaat buat cucuku ya. Dan juga ini juga satu ilmu juga dari Jeremy buat gue juga personal ya kan. Namanya juga sharing ya Jer ya. Jadi cucuku semoga ambil manfaatnya. Gimana kalau kata Ari Lasso, ambil baiknya, buang buruknya. Kayak gitu. Jadi jangan yang buruk-buruknya, jadi emang harus difilter ya, jangan ambil buruk-buruknya juga, kayak gitu, dibuang, baik-baiknya diambil. Kayak gitu. Waduh, kita udah ngobrol panjang banget ya Jer ya, hampir 1,5 jam kalau dilihat-lihat ya.
Tapi nanti kurang lebih lah itu ya. Dan thank you Ya, banget ya. Jer udah mau datang ke Opoma Networks, Opoma Podcast. Semoga lu ada ada project gitu nggak yang mau lu sharing sama cucuku terakhir? Project sih ke depan belum ada sih, tapi Belum ada ya. ya doain aja gua cepet kelar lah Ya cepet kuliah. kelar ya. Iya iya iya. Biar ngelanjutin hidupnya enak ya. Iya, Nggak ada beban ke kuliah kayak gitu ya. Oke ada oke. beban ya. Oke Jer. Mungkin itu aja. Follow juga Instagramnya Jeremy sama sosial media yang lain ya kan. Ya. Nanti ada At, di at at apa? Jeremy Christian. At At Jeremy.Christian. Christian. Nanti kalau misalnya susah ada di deskripsi atau ada di caption, silakan aja dicek Instagramnya. Dan kalau bisa di follow lah ya. Iya. Yoi. Dan juga follow Instagramnya Opoma juga di Opoma Networks _ dan juga jangan lupa kalau misalnya mau nyari barang thrift di Opoma Thrift. Tapi masih tutup sih. Semoga cepat jualan lah gue lah. Ya, barangkali yang lihat barangkali yang lihat barang-barang gua tadi yang tertarik bisa DM gua. Ya, bisa DM Jeremy ya kan. Ih, keren juga nih corduroy kan. DM aja. Harganya nanti bisa lah. Bisa lah. Habis nonton Opoma, Sabila. Sabila kayak gitu ya. Oke Jar, thank you banget Jar udah mau datang, udah mau hadir di Opoma Podcast. Ya, terima kasih Kal. Mungkin itu aja ya Jar. Ya. Semoga bermanfaat buat lu juga, buat gue juga, dan buat cucuku juga yang nonton atau dengerin. Ini itu aja. Gue Haikal. Gue Jeremy Christian. And I'll see you in the next week. Bye. Bye semuanya.